Oke, brothers, kali ini gue udah nyampe di tempat tugasnya si Dr. Rizky dan kita bakal langsung nanya-nanya dari pertanyaan beberapa temen yang mungkin masih penasaran, belum ada jawabannya. Ya mari kita langsung tanya ke Eprodin Hero ini. Beliau adalah salah satu founder dari eprodin.com. Dan kalau kalian langsung buka eprodin.com dan nanya, biasanya akan dijawab salah satu dari Eprodin Hero, yaitu ya Dr. Rizky salah satunya. Kayak gitu sih. Yuk langsung aja kita tanya. Alhamdulillah baik. Ya lumayan. Lumayan berkurang sih. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu dan ternyata gejalanya mirip-mirip, ya itu kita curiga. Ya harus dicek. Ya, kalau yang khas itu kan dia demam. Iya. Di atas 38, terus batuk, kering, terus sama satu lagi dia sesak. Dia punya sesak tapi nggak pernah riwayat sebelumnya sesak. Kalau penularan dari hewan belum ada buktinya sebenarnya di hewan. Tapi kalau misalnya virus COVID emang ada di hewan, yang kita tahu itu di kucing ada, di kelelawar, di anjing emang ada, cuma dia nggak menular ke manusia. Memang sudah ada, cuman dia nggak menular ke manusia. Kalau pada hewan yang ini nggak tahu, mungkin ada satu replikasi pada virusnya. Kita kan juga nggak tahu, belum ada buktinya gitu loh. Kalau itu kita asal itu kita harus ada bukti yang otentik, yang jelas ya. Sedangkan sekarang buktinya nggak jelas gitu loh. Banyak banget yang bilang ya itu dari Wuhan, ya bisa dari Cina atau dari Amerika atau dari mana. Itu kan banyak asumsi-asumsi dari orang. Jadi tapi buktinya belum jelas gitu. Buktinya belum jelas. Kayak misalnya ada yang bilang itu kebocoran lab yang mana bocor, terus ada buktinya nggak, penelitiannya nggak ada. Terus ada yang bilang Amerika gitu. Dari Amerika juga gimana ya? Nggak ada buktinya, nggak ada kayak kamera atau apa buat melihat kalau itu penyebarannya dari Amerika, kayak ada penelitian dari Amerika, nggak ada. Jadi masih belum jelas gitu, jadi nggak bisa saya simpulkan itu dari mana. Kalau penyebarannya cukup cepat, dan bisa dibilang cepat sih. Cuma tergantung imunitas kita tadi, balik ya. Kalau misalnya, makanya kita tekankan dari imunitas, jadi daya tahan tubuh kita. Kalau misalnya daya tahan tubuh kita kuat, ya kita bisa bertahan. Bukan hilang sih, jadi kita bisa bertahan dan akhirnya terbentuk antibodi di situ. Antibodi itu yang bakal membuat kita jadi kebal terhadap COVID itu. Jadi kayak pernah imunisasi ya. Imunisasi kan dia kenalin virus nih, misalnya virus dikenalin. Setelah kenal, dia bukan virus yang aktif banget. Jadi kalau imunisasi itu kan dia virus yang kayak vaksin itu dilemahkan atau mati, jadi dikenalin ke tubuh. Tubuh itu bakal merekam ini virusnya gitu. Bentuknya virus ini. Jadi kalau misalnya dia masuk, harus kita lawan. Nah seperti itu. Jadi misalnya kita terkena sama virus itu, kita nggak terlalu down lagi, tapi udah ada terbentuk virus. Nah kalau pada si COVID-19 ini kita belum ada vaksinasi, jadi masih belum ada bentukan antibodi. Tapi kalau misalnya kita udah terkena dan sembuh, yang terkena sembuh itu udah terbentuk antibodi. Ya bukan bisa sembuh, jadi dia lebih ringan lah gejalanya gitu. Udah kenalan gitu lah. Iya, sama kayak kita sekarang itu influenza ya. Iya. Influenza dulu mah menyeramkan juga sebelum ada vaksinnya. Kayak COVID ini. Iya, tapi kan setelah ada vaksinnya jadi kayak biasa. Flu doang gitu. Terus tiduran ntar hilang gitu. Iya, karena kita udah ada imunitas di situ. Dan divaksin dari kecil. Iya. Dan walaupun kita nggak divaksin dari kecil, bagusnya divaksin. Tapi kalau misalnya nggak divaksin juga kan kita ada imunitas bawaan. Iya. Yang diambil dari misalnya dari susu ibu yang pertama kali itu kan ada kolostrum tuh. Nah itu bawa antibodi semuanya dari ibu. Ya bisa dibilang berbahaya karena kita belum nemu obatnya, belum ada vaksinnya juga.
Jadi ya bisa dibilang berbahaya karena bisa menyebabkan kematian. Ya ada yang bisa dari COVID, ada yang lain. Misalnya kalau misalnya imunitas kita turun banget, bisa jadi karena COVID-nya, atau karena biasanya juga karena imunitasnya turun, atau dia ada penyakit bawaan, penyakit penyerta. Misalnya di HIV itu imunitasnya mulai jelek. Yang kedua itu ada penyakit lain, misalnya gula atau penyakit ginjal atau jantung. Nah itu yang bikin dia meninggal. Sama usia tua, karena usia tua fungsi tubuh udah banyak berkurang. Kalau misalnya bukan balik lagi sebenarnya, kalau misalnya dia sembuh, apa itu kena, tergantung imunitasnya tadi. Kalau imunitasnya bagus, pertahanannya bagus, dia mungkin nggak sampai merusak, jadi masih bisa pulih gitu loh. Kalau tapi misalnya dia imunitasnya jelek, ya bisa jadi emang rusak. Tapi dia udah akhirnya sembuh, dikatakan sembuh. Dikatakan sembuh kan karena virusnya udah hilang, tapi kan fungsi parunya belum tentu, bisa jadi masih, atau ya gitulah. Kalau keluar pesannya jangan lupa pakai masker. Saya lihat di luar masih aja banyak yang nggak pakai masker. Masih bandel. Masih bandel, padahal ya itu kan udah dibilang pakai masker itu bisa dibilang negara kita ini toleran banget. Nggak sampai pernah lihat yang orang dipukul pakai kayu gara-gara keluar. Nah itu kan kalau mereka sampai kekerasan keluar. Kalau kita kan masih mending cuma diingetin doang. Nah udah diingetin, udah diringanin kayak gitu masih aja nggak mau, ya gimana mau selesai. Untuk yang terkena COVID-19, kalau dia masih muda atau gejalanya nggak terlalu, misalnya dia batuk aja atau dia tanpa gejala, ya berdiam diri di rumah dulu selama 14 hari. Nah 14 hari itu untuk kan 7 hari itu gejalanya, hari 7 sampai 14 itu proses penyembuhan, ya pembentukan antibodinya. Nah kalau misalnya udah membutuhkan antibodi, ya udah selesai gitu loh. Dia bakal sembuh sendiri gitu ya karena udah terbentuk antibodi. Tapi jangan sering-sering keluar juga, walaupun kamu udah kena kan bisa kena lagi. Itu bisa kena lagi ya? Ya kan saya bilang tadi kan antibodi kan buat pertahanan tubuh doang. Tapi kan kalau misalnya kena sama kayak influenza. Iya. Influenza kalau misalnya kamu ini bisa berulang kenanya kan. Betul. Tapi dia bentar doang gitu. Iya. Nah, sama kayak ini. Makanya mending setelah kena ya udah di rumah aja, udah ngapain. Kan di rumah juga bisa online gitu. Bisa sekarang banyak banget aplikasi buat rapat-rapat temuan gitu kan. Iya. Ya udah pakai itu aja. Kalau untuk tenaga medis, apalagi yang banyak relawan, tetap semangat aja, jangan pantang menyerah, semangat, jangan down kalau ada pasien yang meninggal. Saya nggak jauh-jauh, saya sendiri kalau ketemu pasien terus pasiennya meninggal, sedih kan. Ya tapi mau gimana, emang itulah usaha kita. Semaksimal mungkin, kalau misalnya nggak tertolong ya cukup bantu doa. Terima kasih Dr. Rizky, semoga terus sehat, semangat buat jadi garda terdepan. Kalau misalkan teman-teman di luar sana yang produs mau nanya-nanya bisa langsung ke bridging.com ya? Ya, tinggal chat, ntar bisa dijawab siapa aja. Siap, oke. Thank you Dr. Rizky.